Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk di dalam pertemuan ketiga sebenarnya. Sudah empat mestinya pertemuan, tapi karena kita ada dua pertemuan kita nggak hadir, jadi eh, kita baru pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan Pancasila, pengertian dan maknanya itu seperti apa. Ya, coba kita lihat. Secara etimologis, Pancasila itu dari bahasa Sanskerta ya. Panca artinya lima dan sila artinya dasar, alas, sendi, aturan, tingkah laku, baik yang penting. Kalau historis, saya rasa teman-teman sudah pelajari di materi sebelumnya bahwa secara historis Pancasila itu merupakan sumbernya dari kitab Tripitaka Buddha, 5 aturan berupa larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta, minum miras. Kemudian ada juga negara Kertagama yang digagas oleh Pupra, Panca, Majapahit, dan Sutasoma. Kemudian Putan Tular, 5 batu sendih kesusilaan. Kemudian di kalangan masyarakat Jawa berupa 5 pantangan mateni, maling, main, mando, dan madat. Jadi ada unsur adat di dalam Pancasila ini. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu menghimpun segala unsur yang ada di dalam Republik Negara Indonesia. Terminologis digunakan untuk memberi nama dasar negara. Prosesnya Anda juga sudah pelajari mulai dari sidang BPU PKI 1 Juni 1945, perumusan, ya, penetapan PPKI, sampai pada peresmian MPRS. Sampai berakhirnya MPRS itu sendiri pada tahun 1959, ya, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Abstrak, umum, universal. Jadi kalau isi arti Pancasila itu bisa abstrak, umum, dan universal. Jadi sifatnya abstrak, umum, mencakup segala hal, dan universal, ya, untuk digunakan untuk selamanya, sifatnya abadi, ya. Isi arti yang tidak terbatas, ruang waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah menunjuk pada makna esensial Tuhan, manusia satu, rakyat adil. Kemudian umum dan kolektif, wujud pelaksanaan secara konkret dalam hidup kenegaraan Indonesia merupakan pedoman normatif. Jadi secara umum dan kolektif, ya. Walaupun silanya itu terpisah-pisah mulai dari 1 sampai 5, tetapi dia berlaku secara kolektif, saling menyambung. Ada sinkronisasi antara setiap nilai-nilai di dalam Pancasilanya secara selaras dan seimbang. Khusus, singular, dan konkret. Wujud pelaksanaan secara konkret dalam bidang khusus namun nyata seperti Polsusbud, organisasi pendidikan bisa berkembang dan dinamis. Pengertian Pancasila di dalam buku yang kita punyai, ya. Yang pertama, satu, Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun. Jadi memang betul, ya, bahwa Pancasila merupakan ada hubungannya dengan adat, karena adat juga itu sifatnya turun-temurun. Sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat, kemudian dengan adanya Pancasila, maka budaya itu muncul kembali dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ada nota Goro, kemudian ada masuk penelitian terminologi berdasarkan pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Pancasila memiliki arti 5 asas dasar, ya, yang dijadikan sebagai prinsip negara Indonesia. Pancasila asal mula langsung proses terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, kausa materalis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Tak langsung asal mula sebelum proklamasi bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai Pancasila sudah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara dan ditetapkan sebagai dasar negara. Nilai dalam adat, kemudian nilai religius dan kehidupan sehari-hari. Teori negara. Ya, jadi unsur negara itu ada 3 pada awalnya, ya, rakyat, pemerintah, wilayah. Ya, ini banyak pemahaman-pemahaman seperti ini, di mana pemahaman pertama sebagai negara kesatuan. Jadi negara Pancasila ada negara kesatuan, walaupun kita terdiri dari berbagai pulau, ya, jumlahnya 17.000 lebih, budayanya berbagai macam, golongan dan agamanya berbeda-beda, tetapi kita merupakan suatu negara kesatuan berdasarkan teori negara Pancasila. Paham negara kebangsaan, persekutuan hidup sosial masyarakat Indonesia. Artinya persekutuan hidup sosial. Jadi kita adalah tidak bisa hidup sendiri, ya. Sosial politikon, ya. Jadi kita adalah zon politikon.
sebuah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus membutuhkan makhluk hidup lainnya, kita harus membutuhkan orang lain ya untuk bisa hidup. Paham negara integralistik mengatasi semua golongan, tidak memihak dan melindungi. Makna Pancasila bisa kita lihat dari pengkajiannya, pendekatan filosofis, metode interpretasi dan menganalisis makna terdalam Pancasila. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan adil yang beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing, kemudian tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, ya. Kemudian bertoleransi dalam beragama, artinya kita tidak boleh merendahkan agama yang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya, pemerintah memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama. Jadi pemerintah di sini memegang kunci untuk memberikan fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama yang baik, ya. Bukan agama-agama yang sekte-sekte tertentu yang tidak baik atau memiliki pemufakatan jahat, teroris dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, melihat menempatkan manusia sesuai dengan hakikat bagi makhluk Tuhan. Jadi manusia itu ada hubungannya dengan sila pertama, yaitu makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Jadi ada kemerdekaan di sini bahwa semua bangsa itu berhak untuk merdeka, berhak untuk memiliki hak dan kewajiban, berhak untuk dihargai hak asasi manusianya. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang kuat, ya. Maaf, salah tulis, ya. Persatuan Indonesia, nasionalisme, ya. Jadi kita itu harus nasionalisme, artinya kita harus cinta tanah air, cinta bangsa dan cinta tanah air. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, artinya kita harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan kita memecah belah. Mentang-mentang kita memiliki kekuatan, kita memecah belah antara kelompok atau memonopoli kekuatan tertentu. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Rakyatan yang dipimpin, hakikatnya adalah demokrasi, ya. Jadi kita biasa dengar kata demokrasi. Demokrasi pengertian umum pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Kemudian permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran bagi rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Jadi harus ada kemakmuran, ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia wajib untuk hidup dengan makmur dan dinamis. Itu merupakan kewajiban dari pemerintah. Seluruh kekayaan alam sebagai dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensinya masing-masing. Artinya semua kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, kemudian negara itu mengaturnya agar kekayaan alam itu digunakan sebesar-besarnya untuk kebahagiaan bersama, kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan rakyat. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi kita tidak boleh membedakan mana yang kuat, mana yang lemah ekonominya, ya. Pemerintah wajib untuk meletakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu lemah, baik itu yang kuat, baik itu yang ekonominya besar, baik itu yang mungkin memiliki kekuatan finansial yang besar ataupun yang kecil, itu semuanya harus sama, ya. Contohnya BPJS, ya. Baru pada saat ini BPJS batal untuk naik. Ya, kenapa? Karena salah satu alasannya adalah bagaimana pemerintah itu memiliki kewajiban untuk melindungi yang lemah, ya. Ekonomi lemah ketika naik dianggap bahwa itu tidak mengakomodir hak-hak dari ekonomi yang lemah. Bentuk susunannya Pancasila itu seperti piramida, ya, mulai dari sila kelima sampai sila pertama, ya. Kemudian bentuk susunan Pancasila terpisahkan satu sama lainnya, kuasa kesatuan majemuk tunggal bersifat organis. Anda bisa lihat, ya. Fungsinya, sila pertama sebagai moral negara, sila kedua sebagai moral negara, dasar negara, sistem negara dan tujuan negara, ya. Ada fundamental moral, ada fundamental politik, ya, di situ. Oke. Fundamental moral dan fundamental politik, ya, itu berbeda, ya. Baik itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung 3 hukum, hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etik. Sedangkan fundamental politik negara, pokok pikiran persatuan, kerakyatan, permusyawaratan, dan pokok pikiran keadilan sosial, ya.
Itu semuanya sebagai dasar, sebagai sistem, dan sebagai tujuan negara. Bentuk susunan sila-silanya masih mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Sila 1 juga mengandung 1, 2, 3, 4, 5, sehingga sifatnya majemuk dan saling melengkapi. Pemahaman pengertian Pancasila dijelaskan sebelumnya. Sistem suatu keseluruhan terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama merupakan suatu kesatuan, satu keseluruhan bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Setiap bagian merupakan tata rakit yang teratur. Ya. Kemudian sistem merupakan suatu sistem kesatuan, ya, layaknya siklus. Ya, kita bisa lihat itu adalah siklus, ya, yang saling mendukung satu sama lainnya. Landasan antropologi Pancasila, Anda bisa lihat hakikat manusia, kemudian susunan kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat. Kata kunci, manusia seutuhnya digunakan untuk memahami arti makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bersama. Ideologi pembangunan bercorak antroposentrik, dalam arti manusia berada pada tempat sentral sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan. Terima kasih, saya harap Anda bisa paham ya. Tolong diingat dengan baik ya, tolong dipahami. Kemudian ada tugas setelah ini yang akan saya posting di Google Classroom, silahkan dikerjakan untuk nilai ya. Untuk kehadiran tolong ketua kelasnya memberikan penilaian kehadiran ya dari semua tugas yang dikumpulkan. Jadi tugas itu merupakan juga penilaian kehadiran sekaligus nilai yang akan Anda dapatkan terkait materi ini. Tugasnya adalah menurut Anda makna Pancasila di dalam sistem kenegaraan kita, yaitu sistem presidensil, apakah sudah mencerminkan makna hakiki Pancasila? Ya, itu tugasnya, silakan berikan jawabannya nanti di kolom assessment, itu tugas ya yang ada di Google Classroom. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya, kita diskusi di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.